Saya mohon maaf ya. Disertasinya mengulang Pak UI? Enggak tahu ya. Tadi diputuskan. Yang saya tahu, apapun yang diputuskan, saya kan mahasiswa. Apapun yang diputuskan oleh UI, saya akan ikut. Tapi yang saya tahu memang perbaikan. Ya kita perbaiki, karena memang saya belum mengajukan perbaikan ya. Terima kasih. Ulang dari awal. Enggak. Pak Bahlil itu membuat disertasi untuk gelar doktoralnya dan disuruh direvisi mungkin atau disuruh untuk mengulangi, entahlah apa yang disuruhnya itu oleh UI dengan permintaan maaf begitu ya, setahu saya. Nah, Pak Bahlil itu bagus sekali responnya ya. Kalau saya adalah mahasiswa Universitas Indonesia dan apa yang dikatakan oleh UI saya ikut begitu. Itu responnya Bahlil ya. Ini menunjukkan ada satu kultur intelektual ya, kultur edukasi yang mana seseorang itu tidak bisa secara serta-merta mengeluarkan buah pikirannya. Saya tidak mau masuk ke dalam pembahasan apakah ini adalah politis karena membutuhkan gelar dokter untuk satu jabatan tertentu atau disertasinya ini hasil joki atau bukan. Saya nggak masuk ke situ ya. Cuman saya mau melihat dulu kultur edukasinya, kultur intelektualnya. Jadi tatkala kita masuk ke dalam ranah intelektual, itu kita sudah masuk kepada ranah yang memiliki aturan. Jadi tidak bisa seseorang itu seenaknya mengatakan bahwa ini adalah disertasi atau ini adalah tesis. Nah makanya tatkala satu ide diajukan sebagai skripsi begitu ya, atau sebagai tesis atau sebagai disertasi, itu pasti harus melalui tahapan ujian dulu. Itu harus diuji dulu. Dan yang paling penting di dalam menguji itu kan metodologinya, metodologi di dalam menyusun paper itu yang paling penting. Nah saya juga tidak mengatakan bahwa sistemnya itu sudah bagus 100%, tidak, tapi kan setidaknya ada sistem di situ. Yang mana kalau media nggak rame, mungkin disertasinya Bahlil juga udah lulus juga, mungkin begitu ya. Nah ini menarik dilihat karena hal ini tidak berlaku untuk Imaduddin ya, bin Laahad itu nggak tahu bin siapa. Ini tidak berlaku. Jadi tiba-tiba tesis begitu ya. Yang mana pengikut-pengikut buah pikirannya Imad ini, saya tuh nggak mengerti, mereka itu belum pernah diteliti juga ya. Apa kapasitas intelektualnya sampai mana? Belum pernah diteliti juga. Cuman kalau yang saya lihat, kita lihat dari segi pesantrenan lah begitu ya, itu nggak ada ilmunya pengikut-pengikutnya Imad itu. Atau kalaupun ada ilmunya, itu dalam kasus ini mereka itu salah berpikir. Karena itu ya sudah saya jelaskan dari awal sudah salah begitu. Nah sehingga ya sudah tidak relevan kalau di dalam komentar-komentar itu katakan, oh bantah saja tesisnya Imad, kalau mau gampang saja begitu, datangkan kitab sebelum abad ke-9 Hijriah gitu. Kalau ada 5, 6, 7, 8, selalu itu saja diulang-ulang. Dan itu kan cuma mengekor apa yang Imad katakan, yang mana apa yang Imad katakan ini berlandaskan kepada telaahannya sendiri yang tidak diuji oleh siapapun. Jadi bagaimana dia itu menjelaskan metodologi yang dipakai sehingga bisa ajeg di dalam metodologi berpikirnya, sehingga yang dikeluarkannya pun, hasilnya pun setidaknya dia itu linear dengan metodologi ilmiahnya. Itu tidak ada sama sekali. Ya tiba-tiba ada tulisan disebut tesis begitu. Oh ini kan bukan tesis di dalam dunia akademik. Iya, kalau bukan tesis di dalam dunia akademik, terus ngapain disebut ilmiah begitu? Apalagi ini dengan klaim yang bombastis kan, didukung dengan ilmu filologi, didukung dengan DNA dan lain sebagainya. Ini metodologi macam apa yang dipakai sama Imad itu? Nah jadi kita melihat ada perbedaan perlakuan ya kepada dua orang ini, yaitu kepada Pak Bahlil dan kepada Imad. Ini ada dua perlakuan yang berbeda. Karena yang satu itu lewat jalur resmi, maka akhirnya dengan satu dan lain hal itu harus ditolak sebelum dipublish.
ya mungkin kita tidak akan pernah tahu ya kalau tidak sampai di ACC itu apa judulnya, atau mungkin judulnya udah pada tahu, udah keluar tuh, kemudian isinya bagaimana, karena mungkin belum dipublish. Dan kalaupun dipublish itu kan tidak bisa bawa nama UI, begitu, nggak bisa kalau memang belum disidangkan ya untuk gelar doktoralnya begitu. Nah, ini harus dilihat. Jadi apa yang mau saya katakan di sini, yang mau saya katakan adalah kita itu seharusnya berpikir cerdas ya. Dan memang kalau yang nonton saya insya Allah cerdas-cerdas tuh, yang subscribe itu insya Allah cerdas. Dia minimalnya nggak melulu harus setuju dengan apa yang saya katakan. Namun kita itu punya latar belakang pendidikan yang berbeda, kita memiliki apa yang dipikirkan sama kita berbeda, inputnya kita berbeda, insya Allah ya outputnya pun akan berbeda. Tetapi akan bisa melihat keajegan di dalam berpikir ya, apalagi orang-orang yang ikut kelas mantik itulah insya Allah lah itu ada keinginan untuk istiqomah ya di dalam berpikir begitu, ada keinginan mustaqim. Jadi kritik saya itu ya kepada Imadnya, tolonglah supaya ini selesai. Jadi terlihat sekali intensinya Imad itu bukan untuk mencerdaskan, memang intensinya ini ya untuk buat gaduh, untuk bikin gaduh. Itu terlihat sekali dari apa yang dia bicarakan, jalur dia berbicara, kemudian cara mengajak partisipan ya dan orang-orang yang mendukung dia itu bukan cara ilmiah sama sekali. Nggak ada cara ilmiah itu seperti itu. Akhirnya menjadi fitnah, dan yang kena fitnahnya pun banyak, mulai dari artis sampai politisi begitu ya, yang memang tidak kredibel dan tidak pernah memasuki wilayah seperti itu, seolah-olah apabila suatu nasab ini tidak disebutkan di dalam kitab yang kata Imad itu kitab sezaman, seolah-olah tidak ada begitu. Ya enggak, ini kan sudah berbeda, ranahnya sudah lain begitu. Nah, jadi ala kulli halin saya ini memiliki impian ya, supaya kalau sesuatu itu tidak ilmiah, ya katakan saja tidak ilmiah begitu. Ini adalah clipping saya, ini adalah hasil ittilaknya saya, dan saya ini tidak mengujikan hasil itilaknya saya, hasil mutolaahnya saya kepada siapapun. Ya silahkan kamu mau percaya atau tidak. Dan itu pun harus difahami sebetulnya bukan hanya oleh Imad sang pembuat katakanlah tesis begitu ya, tapi oleh orang-orang yang di Indonesianya. Kita ini, saya itu senang ada bahasa, ada istilah kesadaran komunal ya. Nah, kesadaran komunal itu kan biasanya itu kesadaran yang mana secara umum suatu daerah tertentu itu akan mereaksi kepada suatu perkara dengan reaksi yang khusus. Itu akal komunalnya tuh. Seperti kalau misalkan di kita itu kan kalau ditanya berat badan itu nggak tersinggung. Kalau ditanya umur berapa nggak tersinggung. Tapi kalau nanya ke orang Amerika berat badan berapa, kamu bisa ditabok gitu ya. Nanyain agama apa misalkan, itu bisa sensitif sekali. Nah, itu akal komunalnya sudah seperti itu. Nah, di Indonesia ini mengkhawatirkan ya, terlepas dari universitas-universitas itu apakah university itu apakah mereka ketat di dalam meloloskan paper, meloloskan karya ilmiah atau tidak, yang mana itu juga nggak harus kita sembunyikan juga sih ya, banyak joki dan lain sebagainya. Ya joki pun kalau berkualitas kan nggak apa-apa ya memang seperti itulah keadaan di kita ya. Tapi kan setidaknya ada aturan main begitu, setidaknya ada aturan main. Tapi kalau si Imad ini nggak ada aturan mainnya, akhirnya dia bikin aturan main sendiri yang mana itu menjadi fitnah, bukan hanya untuk bukan hanya untuk agama tapi juga untuk negara ya, yang mana seharusnya ini ditanggapi oleh para akademia ya, pada para cendekiawan itu harusnya speak up, harusnya berbicara begitu. Ini yang suka dikatakan bahwa keburukan itu kadang-kadang ya bukan karena aksi dari orang yang berbuat buruk, tapi karena diamnya orang-orang yang mengerti, orang yang baik. Nah, andai kata begitu ya, andaikan kita ini sudah sampai pada titik kesadaran menjaga ranah ilmiah secara komunal, harusnya kan orang kayak Imad ini ya kalaupun tidak dipanggil dicela lah begitu oleh orang-orang yang memang kredibel di bidangnya. Ini masalahnya kan bukan hanya masalah nasab saja. Ini termasuk di dalamnya itu masalah metodologi ilmiah. Jadi tidak harus dicela oleh orang-orang yang
Ba'alawi saja atau orang-orang yang pro Ba'alawi saja, tidak, tapi ini harus dicela oleh orang-orang yang memang memahami metodologi ilmiah. Coba tiba-tiba mengatakan ini tesis begitu dengan penelitian kesana kemari. Lah gimana? Jadi orang-orang yang doktor begitu ya di dalam bidang filsafat misalkan, saya kira ini harusnya speak up juga masalah ini. Mungkin tidak dari segi nasabnya, tidak dari segi fikihnya, itu kan biarkanlah urusan orang-orang pesantrenan. Tapi dari segi metodologinya, ini apa sih? Kok bisa ramai seperti ini? Seharusnya kita itu cemburu begitu ya. Ada orang namanya Imad ngeluarin paper begitu, kita katakanlah paper ya, dan kemudian membuat heboh jagat Indonesia. Ini hebohnya itu bukan heboh karena pada dirinya dia memang terobosan yang bagus, bukan, karena memang tolol. Kalau kita lihat seperti buah pikirnya Einstein misalkan, buah pikirnya Galileo, itu kan memang dia itu ajib pada dirinya begitu. Ya saya tidak mengatakan benar atau salah, cuma dia ajib pada dirinya karena memiliki metodologi ilmiah yang sangat ketat, bisa dibuktikan baik secara logis meskipun secara empiris tidak bisa secara mutlak dibuktikan begitu. Tapi kan ini menggembarkan dunia ilmiah dalam pengertian mengikat begitu. Kalau Imad ini dia heboh karena kita di Indonesia. Makanya coba lihat ke Wikipedia itu ya. Kita lihat Wikipedia lah yang ada di Amerika misalkan. Ini Imad itu nggak masuk sama sekali. Malah kalau misalkan lihat di bawah itu cuma ada kita ketikan Ba'alawi begitu ya, bukan dengan bahasa Indonesia tapi dengan bahasa Inggris penjelasannya. Itu sudah dijelaskan di atasnya itu bahwa ini adalah kaum yang dengan kuat bernisbah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan di bawahnya itu ada catatan sendiri begitu. Di Indonesia ada sebagian orang yang meragukan kepada ketersambungan Ba'alawi kepada Rasulullah SAW. Itu sudah dikhususkan saja di Indonesia karena memang kontributor Wikipedia itu kan bebas dari mana saja, dan ketika ini terjadi perdebatan dan perbincangan ya oleh donornya ya, mungkin begitu, istilahnya itu editornya, dia dimasukkan kepada kolom tersendiri, dia tidak dimasukkan kepada kolom inti. Beda sama yang di Indonesia. Kalau di Indonesia udah campur-campur itu. Ketikan Ba'alawi udah nggak karuan itu ya. Nah jadi mudah-mudahan lah, karena memang di Indonesia ini kita bukan orang yang secara komunal begitu ya, bukan kaum atau bukan nation yang advance di dalam berpikir. Kelebihan kita itu adanya pada segi empati ya, bukan pada segi rasio. Jadi kalau makanya Indonesia itu terkenalnya orangnya ramah-ramah, orangnya baik-baik begitu. Sama ya kayak Pakistan. Kita main ke Pakistan, di sana itu asal kita tamu aja nggak boleh bayar begitu ya. Banyak ditraktir sama penduduk lokal. Ya memang mumpuninya bukan pada bidang akli. Beda sama kalau kita masuk ke daerah-daerah yang dulunya itu Islam tempat berpikir begitu ya, seperti Spanyol. Kemudian di Mesir itu imbang alhamdulillah ya. Atau seperti ke Iran misalkan. Itu rasio masih bagus. Makanya di sana kalau kita mau lihat Islam yang punya senjata nuklir mana ya, Iran itu, karena rasionya main. Nah sedangkan rasio ini adalah kekhususan manusia, bukan pada kolbunya. Dan ini pula lah yang menjadikan misalkan di Indonesia ini ilmu mantik tidak terlalu populer. Yang populernya itu kan tasawuf. Akhirnya keluarkan sufi-sufi yang aneh ya, dukun-dukun, keluar tokoh-tokoh seperti Mama Gufron dan lain sebagainya. Ya karena memang rasio nggak laku di negeri kita, yang mana akhirnya seperti ini begitu. Ketika disebutkan kata ilmiah saja udah ilmiah langsung gagap. Oh ini ilmiah, tesis begitu. Ya luar biasa. Padahal ya apa yang terjadi sama Pak Bahlil itu bisa jadi cerminan untuk kita semua. Tidak semudah itu loh begitu untuk mengklaim bahwa suatu ini ilmiah, apalagi sampai menggemparkan dunia persilatan. Jadi akhirnya ya siapa yang dungu ya silahkan disimpulkan sendiri begitu. Biar nggak terlalu lama, kita sudahi dulu. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.